Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Ushul Fiqih, Bapak Zulfikar Darussalam, dan teman-teman yang saya banggakan. Adapun topik pada hari ini yaitu pengertian dan objek kajian Ushul Fiqih. Di sini saya Atika Fauzia Amri sebagai moderator sekaligus anggota dari kelompok 1. Adapun teman-teman kelompok saya yang lain yaitu Ramdhani Nur dan Ibnu Arabi. Pengertian usul fikih. Usul fikih merupakan gabungan dari dua kata, yakni usul berarti pokok, dasar, dan fondasi. Sedangkan kata fikih secara literal berarti paham dan mengerti tentang sesuatu. Kemudian mendapat tambahan yan nisbah yang berfungsi mengkategorikan atau penjelasan. Quran Surah At-Taubah ayat 122 yang artinya, hendaklah setiap golongan dari mereka dan ada sekelompok orang yang pergi untuk memahami ajaran agama dan untuk memberi peringatan kepada kaum ketika kembali kepada mereka. Dalam sabda Nabi juga disebutkan, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah SWT sebagai orang yang baik, maka Allah akan menjadikan orang tersebut paham tentang ajaran agama. Yang kedua yaitu sabda Nabi yang berbunyi, fikih ialah pemahaman tentang hukum-hukum syara yang berkenaan dengan amalia manusia yang diambil dari dalil-dalil syarak yang terperinci. Secara istilah, fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat praktis yang diperoleh melalui proses istinbat, menggali dan menelaah dari dalil-dalil syar'i tersebut. Usul fikih secara sederhana adalah cara metode yang dijadikan perantara untuk memproduksi sebuah hukum. Pengetahuan tentang metode dan tata cara memproduksi hukum-hukum syar'i melalui dalilnya itu yang disebut dengan usul fikih. Contohnya misalnya membasuh muka dalam wudu merupakan kewajiban dan salah satu unsur yang harus ada. Bagaimana metode dan cara menghasilkan hukum wajib membasuh muka dalam wudu? Itulah garapan usul fikih. Proses apa yang harus ditempuh oleh seseorang melihat melalui sumber-sumber hukum dan dalil-dalil syar'i sehingga menghasilkan hukum wajib. Ilmu fikih ialah ilmu yang mengkaji tentang dalil fikih berupa kaidah untuk mengetahui cara penggunaannya, mengetahui keadaan orang yang menggunakannya atau mujtahid dengan tujuan mengeluarkan hukum amali atau perbuatan dari dalil-dalil secara terperinci dan jelas. Objek kajian usul fikih. Yang dimaksud dengan objek pokok ilmu usul fikih adalah objek-objek yang menjadi kekhasan ilmu usul fikih secara dzati al-awarid az-zatiyah. Dalam arti, jika tujuan pokok dari usul fikih adalah melahirkan hukum-hukum fikih yang praktis, maka dasar dan sumber dari fikih itulah yang menjadi kajian pokok dari ilmu usul fikih. Berdasarkan berbagai pemaparan di atas, terutama berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli ilmu usul fikih, dapat diketahui bahwa ruang lingkup kajian dan ilmu usul fikih secara global. Di antaranya, 1. Sumber dan dalil hukum dengan berbagai permasalahannya. 2. Bagaimana memanfaatkan sumber dan dalil hukum tersebut. 3. Metode atau cara penggalian dari sumber dan dalilnya. 4. Syarat-syarat orang yang berwenang melakukan istinbat dengan berbagai permasalahannya. Nah, dalam hal objek pokok ilmu usul fikih ini, para ulama tidaklah suara. Setidaknya terdapat 5 pendapat terkait objek pokok ilmu usul fikih. Pendapat pertama menilai bahwa objek pokok ilmu usul fikih hanyalah dalil-dalil yang dikaji secara global atau ijmal, yaitu dalil-dalil yang menjadi dasar atas fikih. Dalam hal ini, penganut dengan pendapat ini menilai bahwa selain pembahasan dalil, maka masalah-masalah yang ada dalam ilmu usul fikih hanyalah objek-objek yang bersifat ikutan atau semacam buah dari objek pokok. Pendapat ini dianut oleh mayoritas ulama fikih seperti Imam Al-Ghazali.
Pendapat kedua menilai bahwa objek pokok ilmu usul fikih bukan hanya dalil, tapi juga hukum kulli atau kaidah-kaidah umum tentang hukum seperti teori hukum taklifi. Pendapat ini dianut oleh Sadrul Asy-Syariah. Pendapat ketiga menilai bahwa objek pokok kajian usul fikih hanyalah hukum kulli semata, sebagaimana disebutkan oleh Ya'qub Al-Bahisin. Dan pendapat keempat menilai bahwa kajian pokok ilmu fikih meliputi 3 hal: dalil, istidlal, dan mustadil. Pendapat ini dianut oleh Al-Qarafi dalam Nafais Al-Usul. Pendapat kelima menilai bahwa kajian pokok usul fikih adalah dalil hukum kulli dan mukallaf, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Qadari dalam usul fikih. Menurut Satria Effendi, sebagaimana dikutip oleh Suyatno, merinci objek kajian usul fikih meliputi 4 bagian, yaitu 1. Pembahasan mengenai hukum syarak dan yang berhubungan dengan seperti hakim, makmum, dan mahkum fikih dan mahkum alaih. 2. Pembahasan tentang sumber-sumber dan dalil-dalil hukum. 3. Pembahasan tentang cara menggali dan menarik hukum dari sumber dan dalil-dalil. 4. Pembahasan tentang ijtihad. Secara global, muatan kajian usul fikih seperti dijelaskan di atas menggambarkan objek bahasan usul fikih dalam berbagai literatur dan aliran, meskipun mungkin terdapat perbedaan tentang sistematika dan jumlah muatan dari masing-masing bagian tersebut. Kesimpulan, terlepas adanya perbedaan pendapat di atas, pada dasarnya setiap kitab-kitab usul fikih yang menjadi sumber standar tidaklah mengesampingkan satu objek atas objek yang lain, dalam arti sekalipun mayoritas Usulion menganggap bahwa objek pokok usul fikih hanyalah dalil, bukan berarti menganggap objek ikutan lainnya tidaklah penting. Sebab ibarat pohon, maka objek ikutan yang dibahas dalam usul fikih adalah buah dari pohon tersebut, dan masing-masing dari pohon dan buah memiliki kedudukannya tersendiri. Tujuan dan urgensi usul fikih. Secara umum, tujuan usul fikih adalah untuk mengetahui dalil-dalil penetapan hukum syara tentang perbuatan orang mukallaf, seperti hukum wajib, haram, mubah, sah tidaknya sesuatu perbuatan, dan lain sebagainya. Menurut Abdul Wahab Khalaf, tujuan mempelajari ilmu usul fikih adalah untuk mengaplikasikan kaidah dan teori-teori usul fikih terhadap dalil-dalil yang spesifik untuk menghasilkan hukum syara yang dikehendaki oleh dalil tersebut. Menurut Al-Khudaribi dalam kitab usul fikihnya, tujuan mempelajari usul fikih adalah sebagai berikut. Yang pertama, menemukan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid agar mampu menggali hukum syara secara tepat. 2. Sebagai acuan dalam menentukan dan menetapkan hukum syara melalui metode yang dikembangkan oleh para mujtahid, sehingga dapat memecahkan berbagai persoalan baru yang muncul. 3. Memelihara agama dari penyimpangan penggunaan sumber dan dalil hukum. Usul fikih menjadi tolak ukur validitas kebenaran sebuah ijtihad. 4. Mengetahui keunggulan dan kelemahan para mujtahid dilihat dari yang mereka gunakan. 5. Mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu pendapat sejalan dengan adil yang digunakan dalam berijtihad, sehingga para pemerhati Islam dapat melakukan seleksi salah satu dalil atau pendapat tersebut dengan mengungkapkan pendapatnya. Dan manfaat belajar usul fikih. 1. Itu memungkinkan untuk mengetahui dasar-dasar para mujtahid terdahulu dalam membentuk dasar fikihnya.
2. Seseorang akan memperoleh kemampuan untuk memahami ayat-ayat hukum dalam Al-Quran dan hadis-hadis hukum dalam sunnah Rasulullah. Kemudian mengistinbatkan dari kedua sumber hukum tersebut. 3. Seseorang akan mampu secara benar dan lebih baik melakukan studi komparatif antar pendapat ulama fikih dan berbagai mazhab. Sebagai usul fikih merupakan asas dari ilmu fikih. 4. Memelihara agama dari penyimpangan dan penyalahgunaan sumber dan dalil hukum. Usul fikih menjadi tolak ukur validitas kebenaran sebuah ijtihad. Nah, berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa ilmu usul fikih memberi pengetahuan kepada umat Islam tentang sistem hukum dan metode penetapan hukum itu sendiri. Dengan demikian, diharapkan umat Islam akan terhindar dari taklid atau ikut pada pendapat seseorang tanpa mengetahui dalil dan alasannya. Usul fikih juga sangat penting bagi umat Islam karena di satu pihak pertumbuhan nasnya telah berhenti sejak meninggalnya Nabi, sementara di pihak lain akibat kemajuan sains dan teknologi, permasalahan yang mereka hadapi kian bertambah. Perbedaan fikih dan usul fikih. Ilmu fikih berbicara tentang hukum dari aspek perbuatan, sedangkan ilmu usul fikih berbicara tentang metode dan proses bagaimana menemukan hukum. Dilihat dari sudut aplikasinya, fikih akan menjawab pertanyaan apa hukum suatu perbuatan, sedangkan usul fikih akan menjawab pertanyaan bagaimana cara menemukan atau proses penemuan hukum yang digunakan. Dengan kata lain, fikih lebih bercorak produk, sedangkan usul fikih lebih bercorak metodologis. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa fikih merupakan koleksi produk hukum, sedangkan usul fikih merupakan koleksi metodologis yang sangat diperlukan untuk memproduk hukum. Dalam ilmu fikih dikenal istilah usul fikih dan kaidah fikih. Dua istilah ini sebenarnya merupakan dua istilah yang berbeda, baik secara definisi maupun penggunaannya dalam menetapkan hukum-hukum fikih. Kaidah fikih merupakan aturan yang bersifat umum dalam masalah fikih yang dapat diterapkan pada beberapa masalah fikih. Sementara usul fikih merupakan kaidah yang menjelaskan tentang metode pengambilan hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dari dalil-dalil syar'i yang ada. Dengan mempelajari usul fikih, maka para ahlu fikih bisa mengetahui dalil dan hukum Allah terhadap suatu urusan yang memerlukan penanganan hukum. Dengan begitu, penyalahgunaan dalil dapat dihindari. Ada beberapa perbedaan dasar antara usul fikih dengan kaidah fikih. Berikut ini beberapa di antaranya. 1. Masa kedatangannya dibandingkan dengan fikih. Usul fikih mempelajari mengapa suatu hukum fikih bisa hadir. Dengan kata lain, usul fikih selalu datang lebih dulu dibandingkan dengan fikihnya. Dengan diketahuinya usul fikih, maka seorang mujtahid bisa mengeluarkan hukum fikih dari dalil, baik yang berasal dari Al-Quran maupun Sunnah. Kaidah fikih datang setelah fikih, karena kaidah fikih telah disusun dengan mengelompokkan beberapa masalah fikih yang ada dalam satu aturan yang universal. 2. Penerapan kepada kasus. Usul fikih harus dipelajari dan dipahami lebih dahulu, sehingga tidak bisa diterapkan langsung ke kasus yang ada, sedangkan kaidah fikih dapat diterapkan langsung ke suatu kasus yang sesuai. 3. Keberadaan perantara. Sebelum digunakan sebagai hukum fikih, usul fikih perlu melalui perantara terlebih dahulu. Sedangkan kaidah fikih bisa menghasilkan hukum fikih secara langsung tanpa harus melalui perantara.